Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang cerita kutukan Ratu Sima untuk pemimpin zalim. Silahkan disimak ceritanya. Di tanah Kalingga yang makmur dan dijaga oleh keadilan, Ratu Sima dikenal sebagai penguasa bijak. Kerajaannya hidup damai karena kejujuran dijunjung lebih tinggi dari segala harta duniawi. Tak ada rakyat berani mencuri, bahkan sekeping logam pun tak tersentuh tanpa izin. Namun, seiring berlalunya masa, tahta berganti kepada raja muda yang haus kekuasaan. Ia tak memahami makna hukum dan keadilan yang dulu dijaga dengan darah dan air mata. Rakyat yang dulu hidup sejahtera mulai terhimpit oleh pajak dan ancaman hukuman. Setiap sudut desa diselimuti ketakutan, dan doa mereka hanya memohon keadilan kembali. Nama Ratu Sima masih disebut di tiap rumah, seolah roh sang ratu belum beristirahat. Mereka yakin, di balik kabut gunung Kalingga, arwahnya masih mengawasi dari kejauhan. Hari-hari damai perlahan berubah menjadi malam panjang penuh duka dan murka. Suatu malam, langit Kalingga bergetar oleh gemuruh petir dan hujan deras yang menggila. Di menara istana, terlihat sosok perempuan bermahkota berdiri menatap ke bawah. Rambutnya terurai panjang, dan cahaya biru berputar di sekitar tongkat emas di tangannya. Suara lembut namun tajam menggema, "Aku Sima, penjaga keadilan yang kalian hianati." Seluruh penjaga terjatuh berlutut, tapi sang raja muda malah tertawa mengejek namanya. Ia berkata, arwah masa lalu tak bisa melawan raja yang hidup. Dengan sombong, namun, kilat menyambar tepat di depan singgasananya, membuat istana berguncang hebat. Wajah Ratu Sima muncul di balik cahaya, menatap lurus dengan sorot mata penuh murka. Bunga Kamboja jatuh dari udara, tanda roh leluhur telah turun menegakkan hukum lama. Dan di seluruh negeri, suara angin membawa bisikan, keadilan tak pernah mati. Keesokan harinya, tanah Kalingga mulai menunjukkan tanda-tanda kutukan menakutkan. Hujan tak turun, panen gagal, dan sungai-sungai yang dulu subur mulai mengering. Ternak mati satu persatu. Sementara hutan menjadi sunyi tanpa kicauan burung. Pendeta kerajaan memperingatkan bahwa roh leluhur murka atas kezaliman pemimpin. Namun Raja Muda justru menuduh rakyat tidak taat dan menambah pajak untuk sesajen. Ia berpikir kekuatan emas bisa menenangkan arwah Ratu Sima yang menuntut keadilan. Tapi setiap malam, bayangan perempuan bermahkota muncul di balik jendela istana. Rakyat mulai berbisik bahwa malam-malam Kalingga tak lagi dijaga cahaya bulan. Yang terdengar hanyalah suara langkah halus menapaki lantai marmer kerajaan. Dan tiap langkah itu selalu diakhiri dengan kalimat, hukum akan menuntut kembali. Raja Muda mulai kehilangan tidur dan dihantui mimpi buruk setiap kali memejamkan mata. Ia melihat dirinya duduk di atas singgasana yang perlahan berubah menjadi batu kelam. Dari bawah, tangan-tangan rakyat yang lapar meraih kakinya dengan wajah penuh nestapa. Ia berteriak, tapi tak satu suara pun keluar dari bibirnya yang mulai membeku kaku. Ratu Sima berdiri di hadapannya, berkata lirih, "Engkau menghina warisan keadilanku." Saat terbangun, tubuhnya dingin seperti es dan napasnya berembus sangat lemah. Setiap hari kulitnya memucat, matanya kehilangan cahaya, dan suaranya makin berat. Tabib kerajaan bingung, sebab penyakitnya tak bisa dijelaskan oleh ramuan duniawi. Mereka hanya tahu, semakin ia menindas, semakin cepat tubuhnya berubah batu. Kutukan itu perlahan menelan dirinya, dimulai dari hati yang telah menghitam. 7 bulan berlalu tanpa hujan. Rakyat berbondong mengepung istana memohon keadilan. Mereka menuntut pengampunan. Tapi Raja Muda tetap duduk diam di tahta batu dinginnya. Tiba-tiba petir menyambar menara tertinggi, memecah langit dengan kilat biru menyilaukan. Dari cahaya itu, muncul sosok Ratu Sima berdiri di udara dengan tatapan tanpa belas kasihan. Suara gemuruh menggetarkan bumi. Keadilan harus ditegakkan. Meski dengan kutukan, sang raja menjerit, tubuhnya perlahan berubah menjadi batu di depan rakyatnya sendiri. Hening menyelimuti istana, hanya terdengar angin membawa aroma bunga Kamboja putih. Rakyat bersujud, menyadari hukum lama kembali ditegakkan oleh tangan roh penguasa. Sejak hari itu, batu menyerupai manusia berdiri tegak di halaman istana Kalingga. Dan legenda itu terus diceritakan turun-temurun, tentang murka Ratu Sima yang abadi. Setelah Raja Muda membatu, kerajaan Kalingga perlahan menemukan kedamaian kembali. Rakyat membersihkan istana, menyalakan dupa, dan memohon pengampunan kepada leluhur. Hujan pertama turun lembut, membasahi bumi yang kering selama berbulan-bulan lamanya. Bunga-bunga bermekaran serentak, seolah alam turut bersyukur atas kembalinya keseimbangan. Namun,
Di hati mereka masih tertinggal ketakutan akan kutukan yang pernah menyelimuti negeri. Para tetua mengingatkan, keadilan bukan sekadar hukum, melainkan keseimbangan hati. Nama Ratu Sima disebut dengan penuh hormat dalam setiap upacara adat dan persembahan. Patung sang ratu dibuat di tengah alun-alun, menghadap ke arah timur sebagai lambang kebenaran. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk tidak menyentuh hak orang lain walau seujung rambut. Kalingga pun menjadi negeri yang kembali berpendar dalam cahaya kejujuran dan keheningan. Namun waktu berjalan, generasi baru mulai melupakan kisah batu di istana Kalingga. Mereka menertawakan legenda, menganggapnya sekadar cerita pengantar tidur yang berlebihan. Pedagang dari luar negeri datang membawa kekayaan dan godaan duniawi yang menipu. Sikap tamak dan iri mulai tumbuh kembali, merasuki hati penguasa yang baru berkuasa. Beberapa bangsawan mulai menimbun emas, melupakan ajaran Ratu Sima tentang kejujuran. Mereka tertawa di pesta megah, sementara rakyat kecil kembali berjuang dalam kemiskinan. Langit Kalingga perlahan kehilangan birunya, berubah kelabu di atas gunung yang jauh. Dan dari balik kabut, terdengar bisikan samar seperti suara perempuan yang berduka. Apakah manusia memang tak pernah belajar dari murka yang telah kuberikan? Katanya. Bayangan hijau lembut kembali muncul di sungai, tanda roh Sima mulai gelisah lagi. Di malam purnama berikutnya, seorang pemuda penggembala bermimpi aneh dan menakutkan. Ia melihat patung batu sang raja yang dulu dikutuk mulai retak di bagian dadanya. Dari celah batu itu keluar cahaya hijau, seperti napas lama yang hidup kembali. Suara gaib berkata kepadanya, "Bila keadilan terguncang lagi, aku akan turun sekali lagi." Pemuda itu ketakutan dan segera berlari ke desa, menceritakan semuanya pada para tetua. Namun sebagian besar tak percaya, menganggap itu sekadar bunga tidur anak muda lelah. Hanya seorang pendeta tua yang menatap serius dan berkata, "Ratu Sima tak pernah tidur." Keesokan paginya, retakan itu benar-benar terlihat di patung batu sang raja di istana. Para penjaga kerajaan kebingungan, karena batu yang membatu selama puluhan tahun kini berdenyut. Dan di udara, aroma Kamboja putih kembali menyelimuti seluruh Kalingga tanpa sebab. Raja baru, meski terkejut, mencoba menenangkan rakyat dengan kata-kata manis dan janji palsu. Namun diam-diam ia menimbun harta di ruang bawah tanah. Takut kehilangan kekuasaannya, ia mengabaikan nasihat para tetua, berkata bahwa kutukan hanyalah dongeng masa lalu. Tapi malam demi malam, bayangan Ratu Sima muncul di setiap cermin istana yang berdebu. Wajahnya terlihat sedih, bukan murka, seolah menyesali nasib negeri yang kembali ternoda. Kilau biru menyelimuti atap istana, dan suara gamelan halus bergema tanpa pemainnya. Para dayang ketakutan, beberapa lari meninggalkan kerajaan sebelum fajar menyingsing. Burung gagak berputar di langit, pertanda buruk yang dikenal para dukun dan pujangga. Rakyat mulai resah, takut bila kutukan lama akan terulang untuk kedua kalinya. Dan kali ini, mungkin tak akan ada ampun dari sang ratu penjaga keadilan abadi. Ketika malam ketujuh tiba, seluruh penjuru negeri dilanda gemuruh tanpa hujan dan petir. Patung batu Raja Muda pecah dengan suara keras, menyebarkan serpihan ke seluruh alun-alun. Dari dalamnya keluar kabut hijau pekat, membawa suara tangisan yang menggema di udara. Raja baru yang tamak terjatuh dari tahta, tubuhnya terbakar cahaya hijau yang menyilaukan. Rakyat berlari ketakutan, memanggil nama leluhur agar negeri tak tenggelam lagi dalam murka. Namun, ketika kabut menghilang, hanya tersisa satu batu besar menyerupai wajah manusia. Wajah itu mirip sang raja baru, matanya terbuka menatap kosong ke arah timur. Roh Ratu Sima pun kembali ke langit, meninggalkan pesan yang tertulis di batu itu. "Tiap pemimpin yang berkhianat akan menemui keadilanku." Begitu bunyinya dengan jelas. Dan sejak saat itu, raja-raja berikutnya memerintah dengan hati penuh rasa takut dan hormat. Legenda itu menyebar jauh melampaui batas kerajaan Kalingga yang dulu berjaya. Para pendeta dan pujangga menulis kisahnya di daun lontar, mengajarkannya di seluruh tanah Jawa. Nama Ratu Sima menjadi simbol kekuatan moral yang melampaui zaman dan kekuasaan. Ia dianggap bukan sekadar ratu, melainkan titisan hukum dan penegak kebenaran semesta. Bahkan para bangsawan dari negeri seberang datang untuk mempelajari ajarannya. Mereka membawa pulang cerita tentang ratu yang mengutuk kezaliman menjadi batu. Dan kisah itu hidup dari generasi ke generasi, dijaga dalam tembang dan kidung suci. Tak ada yang berani menertawakan legenda itu lagi, sebab semua tahu kekuatannya nyata. Setiap kali angin timur berhembus lembut, orang percaya sang ratu sedang menatap mereka, menilai siapa yang memimpin dengan hati,
Dan siapa yang hanya mencintai kekuasaan?